Oke guys, kembali di Rumah Cerita. Jadi ini adalah kru dari Rumah Cerita. Oke, dengan saya Putra, ada juga Bro Benny sama Bro Iwe. Jadi kita akan bercerita mungkin pengalaman misteri yang sudah pernah kita alami. Mungkin dari Bro Iwe dan Bro Benny mungkin akan bercerita tentang pengalaman pribadi di waktu lalu. Itu ceritanya gimana tuh, Bro? Dulu Ya piknik malam-malam. piknik malam-malam. Berangkatnya malam-malam. Malam-malam. Biasa orang suwung. Poso Mas. Orang Apa ya? kabut, Yuk kabut. ya kabutan. Biasa orang kabut. Terus Nabrak bos. Nabrak bos. nggak boleh. Ya ayo. Kembali di Rumah Misteri. Oke guys, kita akan bercerita tentang pengalaman pribadi yang mungkin pernah kita temui waktu lalu. Mungkin ada sedikit cerita dari teman-teman dari tim Rumah Cerita yang mau bercerita tentang pengalamannya. Jadi dulu ceritanya kayak gimana? Itu dulu ke pantai. Nah, ke Oh, pantainya, malam-malam. ke pantainya itu malam. Oh, ke pantai malam-malam ya? Iya. Edisi kabut Jadi sih kabut. Galau kali ya? Bukan galau, karena dia enggak kabut. Kabut, oke. Karena kabutan. Itu jam berapa, sekitar jam berapa? Kurang lebih jam 11 malam kita OTW dari Malang. Dari Malang ya? Hmm. Mau ke pantai mana? Pantai Selatan. Pantai Selatan Kabupaten juga Malang. ya? Itu sama Bro Iwe? Sama, iya. Bro Iya. Iwe ya? Itu cuma berangkat berdua atau rame-rame sama teman lainnya? Cuma berdua dan Cuma waktu berdua itu aja ya? gabut, nggak ada jadwal, plan untuk kesana kesini nggak ada. Jadi tiba-tiba langsung Malamnya aja berangkat. Pengen aja ke pantai. pengen ke pantai malam-malam ya? Malam-malam. Terus berangkat jam 11 itu nyampe sana di perjalanan? Untuk sampai pantai kurang lebih 2 jam jam 1. Nah di perjalanannya itu Banyak hal aneh. ya aneh lah intinya. Itu tanyakan itu Hal aneh seperti apa itu? dari GPS map misalkan. Ya oke lah, kalau GPS map kan biasanya kan kalau kata orang-orang mungkin belum diperbarui gitu. Lah itu Atau kan mungkin karena sinyal nggak terjangkau ya di Pantai Selatan? untuk sinyal sih masih ada waktu itu. Masih ada ya? Masih buka mungkin ya? HP-nya kencang mungkin. Ya mungkin ya walau lah itu apakah benar GPS-nya ataukah benar ya gimana ya, kalau di logika nggak bisa nggak masuk akal kan. Iya, terus itu salah GPS? Salah GPS dan disasarkan di kuburan waktu itu pertama ini. Bilang Di salah kuburan nggak ada ya? Di kuburan. Terus Nah, waktu itu pertama kita nggak sadar kalau itu apa Kuburan, kuburan. Sadarnya GPS itu arah petunjuknya itu disuruh tiba-tiba, lurus. lurus terus diem gini kan, Balik arah. Balik arah. balik arah. Arah gitu. Otomatis kita kan baliknya kan gini, nengok gini, Iya. nengok kanan gini. Nah, ternyata baru sadar kalau itu kuburan gitu ya? itu kuburan. Hmm. Duh, kuburan. Duh. Ya kita gimana ya? Takut ya ada lah 20% takut. Cuma kita ya intinya kan ya nggak salah gitu ya. Wes. Terjang aja lah. Terus akhirnya putar balik lagi ke Putar rute balik. awal ya? Rute Pantai. awal, lah di situ kan nggak tahu kok. Berhentilah cari warung. Cari warung. Dari warung waktu itu ada yang buka warung kopi. Nah di situ sekalian ngopi, sekalian ngobrol sama orang, tanya gitu arah ke pantai sini lewatnya mana gitu. Nah terus dikasih tahu lah itu, oh ke sana mas, sana. Ya terus kurang lebih 30 menit lah ngopi itu selesai, baru berangkat perjalanan lagi. Lah mau sampai pantainya itu kita kan kalau umumnya kalau ke pantai kan lewatnya kan jalur kayak apa ya, Jalur utama ya? jalur utama kan jarang rumah mau nyampe ke pantainya itu. Kita ambil Kayak jalan ada. pintas. Pokoknya Kita- belokan yang masuk. Iya, gitu ya. kita ambilnya GPS. Gimana caranya Cuma cepet sampai? ada jalannya yang apa ya, lewat
lebih cepat lah daripada jalan utama itu. Nah kita lewat situ. Nah lewat situ ya wis lewat kayak semi hutan lah. Ya terus terang di situ merinding lah intinya itu merinding lah intinya. Nah, lewat situ ada kayak apa ya? Hewan sih ya. Hewan Dibilang kucing tapi gede. dibilang kucing tapi Dibilang macan bukan macan. dibilang macan tapi Warnanya putih. kayak bukan macan tapi ya putih. Tapi ya itu nggak tahu sih kucing atau macan atau apa, nggak tahu. Yang penting Yang jelas malam. Tapi ditoleh udah hilang ada. udah hilang. kita refleks tuh. Tapi mau itu. apa? Terus kita jalan. Berhenti nggak mungkin lah, itu Nggak di mungkin tengah-tengah lah. hutan. Hutan itu. Dan waktu itu nggak ada siapapun orang apa nggak ada. Sudah melewati hewan itu. Kan aku motor gini kan ada spionnya. Ya refleks lah. Lihat dari spion. Nggak ada loh. Ya wis. Tapi lebih persisnya itu hewannya dari tebing ke jalan raya, terus langsung hilang gitu loh. Nggak tahu itu, goib lah. Anehnya itu lagi GPS-nya tetap merubah arah salah kayaknya. Nggak bisa, soalnya kan waktu itu kan nggak ada signal. Kalau kita keluar dari GPS, otomatis kita cari signal. iya pastilah. Pasti cari signal. Cuma Tapi biasanya biasanya kita nggak memancing. berani apa keluar dari GPS. Tapi biasanya kalau pakai GPS kan kita belok salah arah rute awalnya, itu kan jalannya udah berubah lagi gitu. Enggak, mungkin sih itu rute jalan lama yang belum di-upgrade. Tapi malam kita keluar dari GPS mau refresh nggak berani, soalnya kalau kita keluar otomatis GPS nggak bisa buka, Iya. nggak bisa sampai tempat tujuan. Pastilah. Jadi mau nggak mau ya cari jalan sendiri. Jadi di awal itu udah pakai GPS mau dekat TKP kurang Ya lebih mungkin 1 jaman, nggak sampai setengah jam mungkin. 30 menitan lah. 30 menitan itu udah rute pertama disalahin ya, ke kuburan, putar balik, terus jalan lagi, setelah ngopi jalan lagi, Ketemu itu. ketemu salah arah lagi, terus ada makhluk misterius tadi ya, seperti kucing iya. atau bukan kucing. Anehnya Aneh. besoknya pas mau pulang OTW ke kota, GPS itu rutenya persis di jalan raya, nggak ada lewat hutan. Itu nggak ada, langsung arah jalan apa? Jalan besar, Normal lah. jalan normal tuh. Berarti intinya disasarin lah gitu ya di lewat Ya hutan. kurang lebih. Tapi untungnya masih bisa ketemu jalan lagi ya kan. Biasanya kalau disasarin kayak gitu kan kita udah tersesat nih. Bisa balik arah itu, bro. Kan ada yang disesatin sampai di tengah-tengah hutan. Iya gitu. maksudnya nggak nemu jalan gitu. Nggak Balik arah ke rute ke kampung. Jadi di kampung situ cari jalan lagi keluar ke jalan raya. Keluar dari. Itu sudah sampai sempat nyampe pantai. Belum. Apa yang nggak, maksudnya habis itu tetap sampai ke pantainya. Oh sampai. Sampai ke pantai. sampai Terus ke pantai itu ingin explore mana sih di Google pantai-pantai yang nggak kejamah. Yang Nah, kedua. pantai-pantai yang nggak ada di daftar Google kayak misalnya pantai Geladakan Ciut kan nggak ada rutenya, ya ada rute. nggak ada rute, kita cari sendiri kayak gitu loh. Nanti explore sampai kurang lebih itu 1 bulan itu. Ekspor wisata tapi malam-malam nanti. Heeh. Iya wisata malam. Dalam waktu 1 bulan itu kalau nggak salah sekitar 20 lebih pantai kita jalan 1 bulan. 1 bulan. Jadi hampir setiap hari Malang Selatan kota. Terus sudah sampai pantai itu mungkin ada hal-hal aneh lagi nggak pas waktu di pantai? Pas di pantainya malah nggak ada. Kebanyakan di jalan. Di Kayak jalannya tadi ya. Cuma di banget, perjalanan. bro. Kalau untuk langsung apa? Untuk di pantainya sendiri sih Nggak ada hal aneh di perjalanan. Kayak Perjalanan misalnya aja waktu itu ya. pas lewat gang apa ya? Dibilang gang kampung tuh bukan. Ada rumah kosong, tiba-tiba kursinya Goyang-goyang. oh yang goyang. ya, itu Pas. sering. Terus belok-belokan. pas perjalanan itu yang paling lucu itu, ya nggak lucu sih, serem itu guys. Dari Jember ke Malang itu jam 1:30 kalau nggak salah loh, persisnya 1:30. Itu di pinggir jalan itu ada orang berdiri. Berdiri ya. Tengah Berdiri. jalan pas itu ya. Lah Besar. pas di tol ya nggak ada Nggak ada. itu kalau nggak salah di area Piket Mall Lumajang. Lumajang.
Lumajang setengah 2 malam. OTW balik dari Itu masih ada jalan Papua. nggak nabrak ya? Langsung ngindar refleks gitu. Enggak di pinggir jalan. Udah pinggir jalan. Bukan di kita pas lewat tuh dia di pinggir jalan. Oh, di pinggir jalan. Jadi berdiri persis kayak orang kita, cuma kita nggak fokus ke muka. Kan Fokus ke juga jalan. cepet toh. Nggak fokus ke muka, pas ditoleh udah nggak ada. Itu sih mungkin hal aneh mungkin di jalan toh. Kebanyakan di jalan. Kalau di lokasi nggak ada. Aman. Jadi 20 pantai itu yang paling serem cuman ke pantai Geladak Ciut tadi ya. Paling serem Gadakan Ciut. Terus sama yang nyebrang, Lupa. sama yang nyebrang. Oh, nyebrang nyebrang Rawa-rawa kata orang Kalau situ temen-temen- banyak buaya katanya. Katanya sih, Banyak buaya ya. katanya orang situ banyak buaya. Itu di rawa-rawa mana? Di pantai mana? selatan. Jadi rutenya itu lewat ngeliep ke arah barat ngeliep, itu ada hutan kecil ya. Kayak semi rawa-rawa. Itu kita lewat, nanjak, Nanjak. nyebrang rawa-rawa itu kalau nggak salah sedada airnya, tapi tenang. Dan Terus katanya itu nyebrang gitu ya lewat nyebrang. rawa. Ya mau nggak mau bro, udah 2 jam perjalanan, nanggung. Iya. Tapi dibilang ngeri kalau ada buaya Habis ya. Habis. Setelah melewati nyebrang itu, kita masuk kayak hutan gitu loh. Hutan Nah, lagi, di- 2 kali masuk hutan. Hutan. Tapi keren emang pantai ini. Lah di hutannya itu banyak lubang-lubang segini. Takutnya. Lubang ular emang. Emang kayak gitu.